pagi Bu Fidan. Selamat pagi Ibu, mari silakan masuk. Dengan Ibu siapa? Ibu Hesti. Dengan saya Bidan Wita. Silakan duduk Ibu. Saya tutup sampirannya dulu. Bu, apakah ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Bu, saya mau bertanya, ini anak pertama saya melahirkan operasi, terus anak kedua saya maunya partus normal, kira-kira bagaimana? Iya Ibu, sebentar nanti saya akan jelaskannya Ibu. Iya Bu. Saya akan menjelaskan Ibu pengertian PBAC ini adalah proses melahirkan per vaginam setelah pernah melakukan seksio sesarian yang tadi. Kemudian keuntungan PBAC ini itu yang pertama, mortalitas maternalnya lebih rendah. Yang kedua, proses pemulihannya lebih cepat. Yang ketiga, menurunkan risiko komplikasi operasi. Yang keempat, menurunkan risiko dampak buruk di kehamilan berikutnya. Yang kelima, berkurangnya malposisi serta malformasi plasenta pada kehamilan berikutnya. Yang keenam, rendahnya tingkat kejadian trombosis vena. Yang ketujuh, meningkatkan bonding ibu. Ada juga Ibu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan PBAC ini. Yang pertama, riwayat persalinan normal sebelum SC. Yang kedua, paritas atau anaknya lebih dari 2. Yang ketiga, berat janin. Yang keempat, usia ibu. Yang kelima, indeks massa tubuh ibu atau obesitas, memiliki keberhasilan PBAC-nya sangat kecil. Yang keenam, tinggi badan ibu. Yang ketujuh, jarak dengan kehamilan yang lalu. Kemudian si PBAC ini yang pertama, memiliki berdian tulang panggul Anda berukuran cukup besar. Kemudian ukuran atau berat badan bayi normal dan tidak terlalu besar. Posisi bayi di dalam kandungan normal, yaitu kepala berada di bawah. Kemudian garis sayatan operasi sesar itu pada rahim letaknya rendah dan arahnya melintang atau horizontal. Hanya mengandung satu bayi serta hanya pernah 1 kali operasi sesar sebelumnya dan bukan dengan sayatan vertikal. Kemudian tidak memiliki kondisi kronis yang dapat membuat proses melahirkan secara normal ini berisiko seperti plasenta previa atau fibroid. Kemudian belum pernah operasi berat pada rahim seperti myomektomi untuk mengangkat tumor rahim jinak atau biasa disebut dengan fibroid. Kemudian belum pernah mengalami rahim robek di kehamilan sebelumnya. Kontraindikasi PBAC ini yang pertama, memiliki berat badan berlebihan atau mengalami obesitas. Yang kedua, berusia lebih dari 40 tahun. Yang ketiga, bobot bayi di dalam kandungan mencapai lebih dari 4 kg. Yang keempat, usia kehamilan melampaui 40 minggu atau lebih dari 40 minggu. Yang kelima, kehamilan sekarang dan sebelumnya berjarak kurang dari 18 bulan. Keenam, punya gangguan seperti preeklamsia atau tekanan darah tinggi selama kehamilan. Yang ketujuh, pernah melakukan persalinan sesar dengan sayatan rahim vertikal atau pernah operasi sesar lebih dari 1 kali. Yang ketujuh, hamil bayi kembar 3 atau lebih. Ada juga kontraindikasi yang relatif PBAC ini itu Ibu. Yang pertama, parut uteri multiple atau seperti riwayat SC-nya 2 kali. Yang kedua, faktor lain yang berhubungan dengan risiko ruptur uteri itu biasanya lebih dari 1%. Ibu, ada juga risiko PBAC ini. Yang pertama, kegagalan melahirkan secara spontan dengan sempurna. Yang kedua itu ruptur uteri atau perdarahan, infeksi, cacat pada bayi. Yang ketiga, histerektomi atau yang biasa disebut dengan metode operasi wanita.
Ibu, persiapan PBAC ini itu yang pertama harus memutuskan melahirkan dengan PBAC. Yang kedua, siapa penolong persalinan ibu? Di sini penolong harus sesuai dengan kebutuhan khusus ibu. Yang ketiga, tempat persalinan juga harus disesuaikan dengan kondisi khusus ibu. Yang keempat, pendamping persalinannya siapa? Kemudian yang kelima, donor darah. Yang keenam, alat transportasi ke tempat persalinan. Yang ketujuh, biaya persalinan. Dan yang kedelapan, pengambilan keputusan utama maupun alternatif. Dan yang terakhir, perlengkapan ibu dan bayi. Ibu, apakah ada pertanyaan? Ada, Bu. Bagaimana? Apakah saya bisa bersalin di puskesmas atau harus di rumah sakit? Ibu, sebaiknya ibu bersalinnya di rumah sakit saja, karena di sana ada pengawasan dari dokter. Di sini kan dokter obgyn. Apakah ibu sudah mengerti dengan penjelasan dari saya? Sudah, Bu. Baik, sekarang saya akan melakukan pendokumentasian. Nama ibu? Patricia Hasterina Boko. Umur ibu berapa? 27 tahun. Nama suami ibu? Ishak Kolektiano Anda Batu. Umur suami ibu? 32 tahun. Jadi baik ibu, terima kasih banyak. Kegiatan pendidikan kesehatan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Sama-sama, Bu.